teman-teman, kembali lagi di video aku. Sesuai janji nih, aku ingin membahas tentang infeksi saluran kemih pada masa kehamilan. Kenapa sih aku ingin ngebahas ini? Karena aku ingin sharing, pada saat aku hamil, aku sempat merasakan yang namanya infeksi saluran kemih. Jadi, untuk tahu lebih lanjut, tonton terus ya. Oke teman-teman, infeksi saluran kemih. Pada dasarnya, memang infeksi saluran kemih ini sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena saluran kemih pada perempuan itu lebih pendek daripada laki-laki. Bisa disuntikan 2-4 cm itu milik perempuan, sedangkan laki-laki bisa panjangnya 20 cm. Nah, itulah kenapa infeksi saluran kemih ini paling sering nih terjadi pada wanita. Nah, kalau misalkan sudah sering nih, memang perempuan ini memiliki resiko lebih tinggi nih kena infeksi saluran kemih atau ISK ya, kita singkat aja ISK. Ditambah lagi kalau misalkan kita dalam keadaan hamil, ini pun meningkatkan resiko terjadinya ISK. Kenapa? Banyak sekali penyebabnya, yaitu satu, bisa disebabkan oleh daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh maksudnya gimana? Nah, maksudnya pada saat ibu hamil ini daya tahan tubuhnya berbeda, jauh berbeda dengan perempuan yang tidak hamil atau ibu yang tidak hamil. Kenapa? Karena daya tahan tubuh pada ibu hamil ini rentan gitu tuh. Faktornya apa? Faktornya banyak banget ya. Nah, yang mempengaruhi daya tahan tubuh pada ibu hamil itu bisa dikarenakan stres, yaitu stres psikis maupun fisik ya, dan gangguan hormonal gitu, sangat mempengaruhkan oleh daya tahan tubuh. Makanya pada ibu hamil ini rentan banget nih terkena penyakit, salah satunya ISK. Terus apalagi nih gitu tuh, yaitu dimana pada saat ibu hamil ini terjadi perubahan anatomi tubuh. Perubahan anatomi maksudnya gimana? Nah, ini dimana kalau misalkan pada ibu hamil ini ya, si kandung kemih yang tempatnya itu tepat di bawah rahim, terjadi tekanan atau dorongan. Itu disebabkan oleh rahim. Jadi semakin besar perut kita, semakin besar rahim kita, semakin bertambah usia kehamilan kita kan semakin besar tuh, semakin besar pula dorongan yang terjadi pada kandung kemih. Nah, inilah yang menyebabkan volume si kandung kemih ini terganggu. Jadi volumenya ini berkurang. Itu juga yang mempengaruhi aliran urin dari kandung kemih, sehingga alhasil si kandung kemih ini sulit untuk mengosongkan urin secara sepenuhnya gitu, secara total. Nah, itu juga yang menyebabkan resiko-resiko yang terjadi infeksi saluran kemih yang terjadi pada ibu hamil. Jadi, selain mengganggu aliran urin dari kandung kemih, ini jugalah faktor yang menyebabkan ibu hamil sering buang air kecil, yaitu dikarenakan dorongan dari rahim itu sendiri. Sehingga contohnya gini, misalkan misalkan kandung kemih, maksudnya kandung kemih itu bisa menampung 500 cc gitu, tapi karena akan adanya dorongan sehingga volume si kandung kemih kan nggak maksimal. Kita baru minum nih 100 cc, 200 cc, kan nggak bisa menampung secara maksimal kan karena ada dorongan. Nah, itulah yang menyebabkan baru minum dikit pipis, minum dikit pipis. Itulah penyebabnya ya. Jadi selain mengganggu aliran urin, yang mengganggu kapasitas si kandung kemih, jadi pengen pipis terus. Oke, tadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ISK pada ibu hamil, yaitu daya tahan tubuh serta perubahan anatomis. Tapi sebenarnya apa sih penyebab infeksi saluran kemih pada wanita atau umum terjadi pada wanita selain pada ibu hamil? Yaitu adalah sering nahan pipis. Kok bisa sering nahan pipis? Bisa. Oke, aku contohin ya. Jadi misalkan kuman itu pengen masuk ke lubang. Ingat, saluran kemih pada wanita tuh lebih pendek daripada laki-laki. Jadi misalkan kuman ini pengen masuk mencari lubang kan. Nah, lubang pada saat dia masuk nih, tahu nih saluran kemih sudah masuk di saluran kemih cewek kan pendek, langsunglah menuju kandung kemih gitu tuh. Nah, disitulah akhirnya si kuman tuh berkembang biak, atau bakteri ya, berkembang biak di situ. Pada saat berkembang biak di situ, kalau kita nahan pipis makin lah, tapi kalau kita pipis dia keluar. Terus misalkan kita pengen pipis lagi, keluar lagi, dia belum bisa berkembang biak, belum sampai dia berkembang biak tuh di kandung kemih. Tapi kalau misalkan sudah
masuk, terus kitanya males pipis gitu toh. Inilah penyebab yang terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, beda sama laki-laki. Laki-laki dia si kumannya tuh masuk ke lubang tuh ya, masuk ke lubang saluran kemihnya, tapi belum nyampe atas si cowok ini udah pengen pipis lagi. Jadi memang karena itu salah satu penyebabnya itu dikarenakan kuman yang masuk ke saluran kemih sehingga menuju ke kandung kemih dan bagian saluran kemih ya. Nah, itu penyebabnya. Pada penelitian bahwasanya infeksi saluran kemih pada kehamilan itu mulai resiko terjadinya pada kehamilan 6 minggu dan puncaknya di kehamilan 20 sampai 26 minggu. Namun ini bukan patokan pasti ya, karena tidak menutup kemungkinan infeksi saluran kemih ini terjadi di kehamilan-kehamilan tua. Jadi itu. Nah, tapi misalkan dipikir-pikir ya, aku waktu terkena infeksi saluran kemih itu di kehamilan 5 bulan, yaitu di kehamilan 20 minggu. Tapi sekarang kita masuk nih, gimana sih gitu gejala klinis yang terjadi pada infeksi saluran kemih. Jadi gejalanya yang paling sering itu terjadi yaitu pertama pasti sering buang air kecil gitu ya, sering buang air kecil tapi nggak puas gitu, nggak tuntas gitu, kayak anyang-anyangan lah kita sebutnya, anyang-anyangan. Terus nyeri di daerah kandung kemih atau nyeri saat buang air kecil. Terus terjadi perubahan warnanya bisa keruh atau kemerahan. Nah, terus selain warna juga ada namanya perubahan bau, jadi baunya tuh nggak enak gitu, bisa sampai menggigil atau bisa sampai demam ya, dan nyeri di daerah pinggang. Nah, itu biasanya menunjukkan gejala-gejala infeksi saluran kemih. Nah, aku sendiri gejala yang aku rasakan itu yaitu sering buang air kecil, tapi nggak puas, nggak tuntas gitu tuh, ya anyang-anyangan gitu, duh nggak enak nih gitu, anyang-anyangan gitu tuh. Aku udah nggak enak tuh pas udah tahu gejala itu gitu, dan aku ditambah nyeri pinggang gitu. Aku merasa urin aku tidak berubah gitu tuh, tapi nyeri pinggang dan anyang-anyangan itulah yang buat aku wah, takut nih, aku harus ngecek gitu. Nah, selain gejala klinis kan kalau misalkan udah ada gejala klinis nih ya, menurut aku itu adalah dimana sudah ada alarm buat kamu untuk cek atau berobat ke dokter. Pada saat kamu berobat atau cek ke dokter, mungkin semua gejalanya sudah menuju infeksi saluran kemih. Tapi sebagai dokter atau sebagai tenaga kesehatan ya, nggak hanya dari situ aja untuk memastikan kamu sakit infeksi ini, yaitu harus ada pemeriksaan penunjang lain, yaitu bisa seperti tes urin atau kultur darah atau cistogram dan banyak lagi ya. Tapi waktu aku itu dimana aku cek darah, aku cek urin. Cek urin. Sebenarnya aku ini cek urin atas inisiatif aku sendiri. Karena aku merupakan salah satu tenaga kesehatan, jadi aku karena udah punya feeling nih gejala menuju ke ISK ini, aku inisiatif untuk cek urin. Pada saat cek urin di tempat aku kerja itu yang negatifnya ya, maksudnya yang positifnya yang positifnya atau yang abnormal lah dari cek itu, nanti aku liatin fotonya, yaitu dimana warnanya berubah, warnanya kekeruhan, agak keruh. Terus sedimen mikroskopiknya itu ada epitelnya positif, serta leukositnya meningkat, serta eritrositnya meningkat. Berarti kalau ada eritrosit berarti sebenarnya ada darah gitu ya. Tapi aku nggak ngeliat gitu tuh, waktu pipis tuh nggak berubah warna pipisnya itu. Nah, dari situ itu aku cek pagi. Terus aku langsung lah WA dokternya, karena dokternya tahu aku juga salah satu tenaga kesehatan, jadi bisa konsul via WA ya, maksudnya via telepon gitu. Aku via WA, aku chat, aku kirimlah hasil labnya. Dokternya hanya menyarankan aku untuk minum air putih yang banyak gitu, minimal 3 liter. Nah, itu dokternya minum air putih aja yang banyak gitu. Oke, aku lakuin. Tapi siangnya aku tetap belum yakin nih dengan hasil labnya. Akhirnya aku cek ke Prodia siangnya. Pada saat di Prodia hampir sama, tapi ini yang membuat aku lebih kaget, karena pada saat dicek yaitu mikroskopis sedimen ya, yaitu
esterase kalau nggak salah, yaitu jumlahnya 500 positif 3, yang menunjukkan berarti ada infeksi berat, bakterinya positif, leukositnya positif, eritrosit positif, hampir sama-sama hasil yang pagi. Aku langsung WA dokternya dan dokternya suruh aku minum obat, yaitu obat monoril. Dokternya menyarankan aku untuk beli obat itu. Ingat ya teman-teman, ini aku sudah konsul ya sama dokter spesialis kandungannya. Jadi bukan inisiatif aku untuk beli obat itu sendiri. Jadi memang harus konsul, atau kalau bisa cepet berobat lah, datengin dokternya, karena dokternya tahu aku salah satu tenaga kesehatan dan aku juga langsung ngasih bukti hasil lab aku, makanya dokter menganjurkan dengan saran dokter, ingat dengan resep dokter lah gitu tuh, untuk membeli obat ini. Jadi aku beli nih obat ini ya, itu bentuknya serbuk gitu, bentuknya serbuk dan rasanya kayak jeruk menurut aku, dan memang disarankan minumnya pada malam hari sebelum mau tidur untuk efek obatnya itu lebih efektif. Sesudah minum obat itu tetap dilaksanakan minum yang minimal 3 liter itu. 9 hari kemudian aku cek lagi, aku cek urin lagi di tempat kerja aku, masih sama, yaitu masih keruh, masih epitelnya meningkat, leukositnya, eritrositnya cuman memang agak rendah gitu tuh, nggak terlalu tinggi dari yang pertama. Siangnya aku cek lagi lah ke Prodia, dan di Prodia hasilnya si leukosit esterasenya yang tadinya 500 plus 3 jadi 25 plus 1, jadi udah menurun, dan bakterinya udah negatif, bakterinya udah negatif. Nah itu aku udah kasih lagi hasilnya ke dokternya. Dokternya cuma bilang tetap minumnya diperbanyak, selain untuk membantu si infeksi ini juga, karena aku sempet kontrol sebelumnya si air ketubannya ini kan kurang nih gitu, nggak kurang banyak sih, kurang sedikit, jadi ini juga yang membantu air ketuban aku untuk bertambah gitu. Dan sekarang adalah yang ditunggu-tunggu, infeksi saluran kemih itu bahaya nggak sih untuk janin gitu? Secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung iya. Maksudnya gimana? Gini, secara langsung pada saat kita infeksi saluran kemih langsung berpengaruh ke janin itu enggak. Tapi kalau secara tidak langsung, misalkan gini, pada saat ibu hamil itu kan lebih baik dijauhkan dari penyakit-penyakit yang nggak perlu gitu tuh, biar fit terus dan memang untuk menjaga kandungannya, maksudnya untuk sehat terus lah ibu hamil, maksudnya penyakit-penyakit yang nggak perlu ini dijauhin dulu gitu tuh. Kenapa? Contohnya pada infeksi saluran kemih ini, kalau misalkan infeksinya udah sampai ke ginjal, fungsi ginjal itu kan untuk mengalir aliran darah ya gitu tuh, itu juga untuk nutrisi si bayinya, bisa sampai demam, begigil, berarti infeksinya udah tinggi dong. Nah itu kan bisa mempengaruhi janin, nah secara tidak langsung mempengaruhi. Jadi pada saat si ibu ini sakit, dan sakitnya bisa membahayakan gitu, bukan hanya membahayakan ibunya tapi juga membahayakan anaknya. Itu makanya infeksi saluran kemih ini sebisa mungkin kalau misalkan kamu udah didiagnosis infeksi saluran kemih pada kehamilan, lebih baik cepat konsultasi atau cepat cek ke dokter, karena dokter nih pengen memberikan pengobatan yang baik gitu, untuk memberi obat yang sesuai dengan keadaan, yaitu dimana aman nggak nih buat ibu hamil gitu. Jadi nggak asal kalian beli aja obatnya, beli ini diminum, itu kita nggak tahu ya efek sampingnya. Oke, kita masuk ke tips untuk mencegah infeksi saluran kemih pada ibu hamil, yaitu pasti menjaga kebersihan. Kedua yaitu dimana selalu makan makanan yang bergizi dan vitamin. Ketiga yaitu dimana banyak minum minimal 3 liter. Kalau aku disarankan minimal 3 liter. Dan jangan nahan pipis, walaupun kamu nanti minumnya banyak dan pengen buang air kecil terus, saran aku jangan ditahan pipisnya. Karena kenapa? Sebenarnya penyebab aku kena ISK ini adalah nahan pipis. Dikarenakan waktu aku kerja, aku tuh di lantai 2, hamil udah gede, toiletnya tuh toilet jongkok. Pada saat itu aku nggak bisa lagi jongkok, toiletnya harus toilet duduk karena udah ke ini
udah kehalang sama perut. Jadi itulah yang menyebabkan aku nahan pipis. Jadi untuk teman-teman jangan nahan pipis, apalagi untuk ibu hamil, jangan dipengaruhi oleh sakit-sakit yang nggak perlu lah, kayak gitu, bisa dihindari gitu. Jadi itu aja video dari aku, dan bye bye, assalamualaikum.